Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Ada yang udah tahu apa itu hamba Allah dan khalifah? Hamba Allah atau Abdullah memiliki arti orang yang mengabdi atau orang yang beribadah kepada Allah. Sedangkan khalifah memiliki arti sebagai pemimpin atau sebagai pengganti. Nah, pada hari ini kita akan belajar ayat-ayat tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Itu ada 4. Yang pertama Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang kedua Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. Dan yang terakhir ada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 78. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Al-Quran surah Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya, pada ayat ke-13, dengan kekuasaannya saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi nutfah atau air mani. Dalam istilah biologi air mani seorang laki-laki disebut sel sperma dan air mani wanita disebut sel telur atau ovum. Ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim seorang wanita. Selanjutnya pada ayat 14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut, selama kurun waktu 40 hari nutfah atau air mani tersebut berkembang menjadi alaqah. Alaqah yaitu segumpal darah. Nah, kemudian dalam kurun waktu tertentu, 40 hari, alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Nah, lalu selama kurun waktu tertentu selama 40 hari itu berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, makhluk berbentuk lain itu yaitu manusia. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pada Quran surah An-Nahl ini masih erat kaitannya dengan surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tadi sebagaimana dijelaskan. Tadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur. Yang pertama yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau akal pikiran.
Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia menangkapnya dengan pendengaran, diperkuat dengan penglihatan, dan akhirnya disimpan dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Akhirnya setelah manusia menyadari bahwa dahulu ketika lahir tidak satu pun yang bisa diketahui, kemudian atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran, manusia bisa mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Selanjutnya itu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu, beriman kepada para malaikat. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan nama-namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ini, ayat 30, disampaikan informasi bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Diilustrasikan dalam ayat tersebut, terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu manusia. Nah, apakah yang dimaksud khalifah itu? Nah, khalifah itu berarti pengganti, yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia sebagai khalifah, merupakan penghormatan kepadanya karena kelebihannya dibandingkan makhluk selain manusia, tidak terkecuali malaikat. Dengan menunjuk manusia sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bermaksud mengujinya sejauh mana manusia bisa melaksanakan amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam ayat selanjutnya, ayat 31-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Selanjutnya, yaitu Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah menegaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 ini bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan yang dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas hidup. Sikap tersebut sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Apabila manusia mempunyai kesadaran akan hak itu, lain halnya apabila manusia tidak mempunyai kesadaran untuk mensyukuri segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan menjadi manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau taat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mau beribadah kepadanya.
Selanjutnya silakan kalian cari isi kandungan dari masing-masing surat tersebut. 4 surat tadi yang telah dijelaskan yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 30-32, dan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya yaitu perilaku hamba Allah dan khalifah di bumi. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama yaitu selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Yang kedua yaitu senantiasa mengikuti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dari sesuatu yang hina tersebut. Yang ketiga yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebaik-baik bentuk. Selanjutnya itu sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat An-Nahl ayat 78. Di antaranya yang pertama yaitu senantiasa mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Yang kedua yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32. Di antaranya yang pertama yaitu senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Yang kedua yaitu senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Selanjutnya itu sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama yaitu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam artian sempit maupun luas. Dan yang kedua yaitu senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dimanifestasikan dengan beribadah kepadanya. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.